Target locked. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat sahabat dan saudara kekasih. Sore hari ini jumpa dengan saya John Balo dalam channel Cerita JB. Kita bersyukur pada Tuhan karena sore hari ini, karena kasih dan anugerah Tuhan, saya dipertemukan dengan Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan dalam rangka berbincang-bincang tentang sepak juang Pak Army Kenai selaku Wakil Bupati TTS. Apa kabar Pak Army sore hari ini? Sehat dan selalu diberkati. Puji Tuhan. Pak Army, kurang lebih 11-12 tahun perjalanan kehidupan Pak Army sungguh-sungguh terpantau. Saya memantau dengan baik dan saya lihat bahwa ada begitu geliat perkembangan yang luar biasa. Saya ingin Pak Army mungkin bisa sedikit kilat balik. Kalau kata orang Soe yang cukup tersohor, almarhum Pik Alexander Talo, mantan Bupati 2 periode TTS, mantan Gubernur Tenggara Timur 2 periode, itu jangan pernah ketemu lupa ketemu asal usul. Mungkin Pak Army bisa sedikit cerita soal apa-apa sih yang menjadi motivasi atau gerakan-gerakan dasar apa sehingga kemudian bisa mengantar Pak Army menjadi seorang anggota DPRD provinsi. Kemudian saya percaya dan sungguh percaya bahwa karena kasih dan karunia Tuhan mengantarkan Pak Army menjadi seorang wakil bupati Timur Tengah Selatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Joni. Memang sejak awal ada orang bijak bilang kalau gantunglah cita-cita setinggi langit. Tapi memang dalam perjalanan ketika di luar alam bawah sadar menghantarkan kita dari tempat kelahiran bergeser ke Kabupaten Timur Tengah Selatan dari Kota Kupang, dan sebenarnya hanya untuk mengisi kekosongan dan juga mengisi ruang kerja. Jadi saya bekerja di PLN Soe kurang lebih 14 tahun. Kemudian waktu itu ada momen-momen politik, Pemilihan calon anggota legislatif, dan tidak secara kebetulan kalau ditinjau dari sisi kacamata ilahi, kita mengisi ruang itu. Dalam perjalanan memang waktu pelantikan awal itu tidak banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, dan memang saya waktu itu hanya sebatas terpanggil dan tidak terpilih. Kemudian dalam perjalanan waktu, seiring waktu berjalan, ikut lagi ya pada periode berikut? tidak. Dalam perjalanan sebelum habis masa periode, saya menjadi anggota PAW. Oh, PAW, betul. Kurang lebih 3 tahun 8 bulan. Kemudian periode kedua, saya mengisi lagi. Dan ya, puji Tuhan kita bisa ada pada posisi yang cukup diperhitungkan waktu itu. Dan suara terbanyak dari TTS termasuk saya ya, kurang lebih 19.000. Oh, luar biasa. 14.960. Hampir 15.000. Dan setelah itu ketika menjelang akhir masa jabatan, ada momen yang bersamaan. Ya, betul. Momen yang bersamaan dengan pilkada. Kalau dihitung dari hanya kita mengukur kinerja dari hasil perolehan suara pileg ya kemarin ya. Ya, kita coba kalau kemarin 15.000 dikali 2, karena saya yakin bahwa kita menerapkan pelayanan cukup diterima oleh masyarakat. Dan kenyataannya ketika
gong pilkada digaungkan. didentangkan, kita coba mengisi itu dan berakhir sampai dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi sampai saat ini. Sekiranya untuk sementara. Baik, Pak Army. Pasti yang menarik tadi Pak Army bilang ada pergerakan dari bawah alam sadar. Saya mengenal Pak Amri ini kan bukan dari muda, dari masa kecil sampai seorang muda. Pak Army ini seorang aktivis pemuda di gereja. Ketika beranjak naik dari satu tingkat ke satu tingkat, dari satu strata ke satu strata, apa yang Pak Amir rasakan tentang pergerakan yang terjadi di tingkat pemuda gereja ketika itu? Apakah ada motivasi yang mendasar? Ada sesuatu yang memang sesungguhnya dia memberikan dorongan tersendiri? Silakan Pak. Baik, jadi sebenarnya hidup itu adalah pilihan. Dan sebenarnya kita juga termotivasi salah satu dari Kak Joni. Ya. Waktu kita masih berwira swasta di Kupang, Pak Joni sudah anggota DPR. Siap. Dan itu terjadi dari satu lingkaran pelayanan, yaitu pemuda gereja Kunino. Dan juga organisasi-organisasi kemasyarakatan lain yang mana waktu itu Kak Joni pun sering ajak kita sebagai adik-adik, sebagai junior untuk dapat belajar dari manfaat organisasi, terutama organisasi pemuda gereja. Bahkan saya berkeyakinan bahwa setiap derap udara yang napas yang kita hirup, udara yang kita hirup, itu sama dengan keberadaan Tuhan. Amin. Dimanapun kita ada, dimanapun udara ada, saya yakin bahwa tentu Tuhan ada di situ. Dalam perjalanan, saya yakin bahwa saya banyak sekali tanam juga di gereja tanpa bersungut-sungut, dan ya berbasiskan pelayanan alam pikir saya tadi bahwa dimanapun tempatnya, selagi kita masih bisa menghirup udara, di situ Tuhan pasti ada di situ. Dan pelayanan yang kita emban di Gereja Kunino, dan ternyata datang ke daerah baru, tempat yang baru, orang yang baru, tetapi Tuhan tetap menuntun dan membawa sampai dengan posisi sekarang. Baik, dari daerah yang lama ke daerah yang baru Tuhan tetap menuntun. Artinya fakta yang tadi saya katakan bahwa ternyata seorang Pak Army Konai itu tidak pernah lupa asal usul, di mana dia bertumbuh dan berkembang, dan ketika dia bergeser atau relokasi, beradaptasi ke tempat yang lain pun, ini menjadi modal. Pak Army, yang ketiga, sesungguhnya motivasi apa yang paling mendasar? Kok tiba-tiba berkeputusan untuk ke dunia politik? Apakah peluang atau memang kadang-kadang kan begini, bukan cuma peluang, tapi yang tadi Pak Army bilang ada pergerakan alam bawah sadar, ada firasat begitu. Nah ini mungkin coba Pak Army sampaikan, barangkali saja ini menjadi motivasi, menjadi kesaksian, menjadi cerita bagi banyak orang untuk bisa termotivasi, terutama para orang muda. Berawal dari sebuah keputusan yang berdampak, dan yang terpenting adalah di saat pengambilan keputusan itu adalah sebuah keyakinan bahwa hasilnya baik ataupun tidak baik tentunya patut kita syukuri. Dan ketika saya di PLN itu kurang lebih 14 tahun itu hanya berposisi sebagai tenaga honor, dan saya mencari sebuah media, karena waktu di PLN juga kita mesti tetap memberikan pergerakan sosial masih tetap jalan. Pergerakan sosial terlebih untuk gereja masih tetap berjalan. Dan ketika itu ada Partai Damai Sejahtera, dan sebenarnya kita menyadari bahwa tempat ini adalah basis atau kota doa. Betul.
Dan saya juga melihat bahwa kok bisa PDS waktu itu nomor 25, hanya kalau kita tinjau dari sisi kacamata historis ilahi, ini ada sesuatu di balik itu. Dan saya tidak memilih untuk pergi atau mengambil dari partai yang lain, tetapi saya lebih memilih ke Partai Damai Sejahtera. Dan ternyata di situ ruang ini yang Tuhan siapkan. Sebenarnya kita juga terbentuk dari organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan ataupun organisasi kerohanian. Kita sering bawa proposal mencari dana untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan ataupun kegiatan rohani ya. Dan saya sebenarnya mencari media untuk bagaimana bisa mengembangkan, membentangkan sayap pelayanan ini. Tidak serta-merta harus membawa badan, harus ada media, apalagi kalau lembaga legislatif itu adalah sebuah lembaga yang terhormat. Dan ketika momen itu kita gapai, kita dapat, kita memberikan pelayanan dengan sesuatu yang boleh kita katakan bahwa memberikan penghormatan kepada masyarakat yang telah mempercayakan untuk pelayanan yang cukup memang cukup, kalau kita bilang cukup bebannya cukup berat, tanggung jawab kepada masyarakat. Dan seiring waktu berjalan, Tuhan membentuk dengan persoalan-persoalan, dengan solusi-solusi. Ya, kita menjadi bemper depan bagi masyarakat, dan bemper depan ini adalah harus berhadapan dengan sesuatu yang harus dicari jalan keluar atau dicari solusi, dan itu kita dapat, sehingga kepercayaan mulai beranjak perlahan-lahan, bahkan periode kedua dan sekarang di posisi wakil bupati. Saya berkeyakinan sekali bahwa ini bukan skill saya, tetapi orang-orang di samping dan juga masyarakat, terlebih ada satu tangan besar yang turning help anytime. Ya, sementara menata merendah hari-hari anak-anak Tuhan ke depan. Baik Pak Army. Ini ada hal yang menarik di sini, keterpilihan. Memang banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Orang-orang yang berkeyakinan sungguh, yang sungguh percaya bahwa dia punya kehidupan dituntun sungguh-sungguh oleh Tuhan, itu dia merasakan betul akan keterpilihannya. Saya hampir 4 bulan ini Daratan Timur, saya sementara melakukan investigasi. Cukup banyak karya dari satu tempat ke tempat, bercerita, ngobrol. Ternyata Pak Army Konai, seorang wakil Bupati Soe ini, orang yang setiap hari itu kerjanya hanya berbuat baik, kata orang, kata masyarakat. Sampai-sampai situasi diri pun dia hampir terlupakan. Dia begitu getol memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Ini terbukti bahwa Pak Army sungguh-sungguh mengemban keterpanggilan pelayanan dari medan juang yang Pak Army sementara pegang. Kira-kira setelah melakukan hal semua dan mendapatkan posisi seperti ini, apa yang dirasakan? Sukacita kah? Sebab saya dengar bagi sana, bikin tenda, bikin mobil, ambulans, segala macam, ini cerita. Ada tempat duka di mana Pak Army tidak pernah praise sedikit pun. Memang karakter Pak Army yang dari dulu sudah fleksibel, bergaul dengan anybody, banyak orang bergaul, ini menurut saya sungguh memberikan keuntungan. Tetapi apa yang Pak Army rasakan? Kemudian, kenapa Pak Army begitu getol? Saya harus menjadi bemper rakyat. Apakah Pak Army sadar, beta sementara diberikan oleh Tuhan? Ya. Memang setiap orang punya prinsip dan setiap orang punya
karunia berbeda dan tipe Talenta juga berbeda. talenta berbeda dan juga tipe pelayanan juga Berbeda. beda-beda. Dan mungkin saya lebih berpikir soal praktisnya, bagaimana setidaknya bertemu dengan siapapun hanya dia bisa membalas senyuman. Dan ketika saya ke TTS ini, saya hanya kenal istri saya, pacar saya yang sekarang istri saya. Dan saya juga tidak masuk dalam akal sehat bahwa kok saya bisa Berada seperti sekarang. berada seperti posisi ini dengan satu teman wanita, ternyata dia bisa berkembang sampai 69.000 Ya. yang bisa memberikan hatinya untuk kepercayaan kepada kita untuk melayani. Dan ini sangat-sangat kalau dipikir secara akal sehat tentu tidak mungkin. Bahkan teman-teman pemuda Konino pun Saya juga termasuk orang yang mengatakan tidak mungkin. ya tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin bagi kita, ini yang saya mau sampaikan, bahwa semua pasti mungkin bagi Tuhan. Ya itu memang kalau punya prinsip dan punya keyakinan soal itu, saya pikir orang-orang muda yang lagi mencari jati diri, dia akan ketemu ketika benar-benar apa yang ada pada diri dipersembahkan. Dan memang bukan sebuah cobaan, memang beban kerja juga dan beban pelayanan juga, tetapi saya yakin bahwa kita tidak mungkin memberikan yang lebih daripada kekuatan kita. Dan juga dalam liku-liku perjalanan pelayanan sebenarnya ada begitu banyak persoalan yang akan menjadi hambatan, tetapi saya memiliki satu konsep bahwa konsep pemimpin, menurut saya konsep pemimpin yang benar itu adalah memecahkan sebuah telur atau memecahkan sebuah solusi, Memberikan ya, jalan keluar. jadi memberikan jalan keluar. Dan dari 100 persoalan saya rasa gagal pun saya rasa tidak pernah gagal. Bahkan ribut antar di tempat-tempat yang cukup rawan juga saya masuk, pasti Tuhan mendahului di sana. Amin. Nah, itu satu keyakinan yang kita terapkan, kita bawa, dan memang ini bahkan saya sendiri tidak pernah bermimpi menggunakan pakaian dinas dan berdiri di tempat yang terhormat. Itu mulai dari DPR 2 kali sampai dengan wakil bupati saat ini. Yang terpenting bagi saya menggapai atau menjangkau tempat-tempat atau orang-orang yang membutuhkan. Memang untuk membagi waktu, membagi diri, saya siasati sedemikian mungkin dan meminta tenaga ekstra. Dan sampai saat ini saya rasa tidur pun tidak terlalu banyak, tetapi saya masih Sehat. tetap mendapat kekuatan. Jadi berarti Pak Army ini memiliki konsep bahwa yang saya beri sesungguhnya Tuhan telah memberikan bagi saya dahulu. Memberi untuk memperoleh kebahagiaan, memberi. Jadi hati yang gembira adalah Ya, jadi mencari kebahagiaan itu, kalau saya punya 4 konsep, 4 unsur mendasar. Ada damai, ada iman, ada cinta, dan ada pengharapan. Kalau melihat apa yang diceritakan oleh Pak Army ini, 4 hal ini sudah berjalan secara baik. Ini hal yang terakhir, Pak Army, yang mungkin menarik. Dari cerita tadi tertangkap secara sungguh bahwa Pak Army sadar bahwa dari mana asal-usul Pak Army. Pak Army, seorang jenderal tidak bisa pernah memakamkan bawahannya tanpa para tetua agama, tanpa para rohaniawan. Jadi ada konsep yang mengatakan bahwa kalau ketong dari gereja, ketong juga pasti akhir di gereja. Ketong belum sampai ke situ, tetapi sementara Pak Army sementara menyalakan lilin bagi banyak orang yang sementara aktif di dunia kerohanian, terutama orang-orang muda, bahwa
Ketong bekerja dulu. Bahwa hidup itu pilihan dan hidup adalah keputusan, tantangan itu harus diselesaikan. Nah ini kira-kira ada pesan dan harapan apa yang Pak Army sampaikan kepada seluruh masyarakat luas, masyarakat Kota Soe yang sementara pemuda macam-macam. Ada motivasi, ada pesan apa, ada harapan apa. Tetapi sebelum itu saya mau kasih tahu bahwa jalan orang benar itu pasti selalu datangkan Tuhan. Silakan Pak Army. Baik, soalnya kalau saya pribadi saya lebih memperhitungkan usia. Jadi katakan kalau 70 tahun itu artinya 71 tahun mulai masuk masa penderitaan. Penderitaan yang Tuhan janji ya. Saya sampaikan kepada generasi emas, kader-kader masa depan TTS khusus dan semua masyarakat NTT, karena saya pernah menjabat Anggota DPR NTT. Saya mau sampaikan kepada semua bahwa yang pertama berhitung soal masa produktif, dan masa produktif kita ini juga tidak sampai 60-an sudah mulai mempersiapkan diri untuk masa-masa istirahat. Kemudian di masa-masa produktif jangan sia-siakan waktu, dan yang semua orang ini tidak mau mati muda, semua orang tidak mau mati sia-sia. Dan saya mau sampaikan kepada generasi penerus bahwa saya wakil bupati tidak mungkin abadi, karena kita dibatasi dengan periode. Sehingga saya mau sampaikan bahwa semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi dan semangat bagi kader-kader masa depan yang diharapkan NTT dan bangsa juga negara. Mempersembahkan diri untuk sebuah pelayanan. Memang setiap orang tidak mungkin mendapatkan mimbar, mimbar baik itu mimbar di gereja atau mimbar politik, dan juga pada tempat-tempat terhormat lainnya. Tapi saya mau bilang, persembahkan diri bagi sesama, yang terbaik kita buat, dan tentunya tanpa bersungut-sungut, sehingga ketika kita bersungut berhadapan dengan satu persoalan, maka Tuhan langsung menjawab. Dia tidak akan menjadi tabungan. Amin. Benar. Jadi apapun yang kita buat, yang terpenting bagi kita adalah ketulusan. Dan yang kedua, jangan berharap orang untuk membalas, karena 10-20 tahun lagi tentu akan ada cerita kembali yang pernah kita buat, dan itu akan terjadi di anak cucu kita. Saya juga menyadari kalau saya datang ke sini tidak mengenal satu orang pun, tetapi saya pernah mencoba ketika anak saya celaka ringan. Orang tanya, ini siapa Pak Anak? Saya orang kenal. Oh silakan masuk. Air ada di dalam. Jadi seperti itu. Hari ini kita berbuat, jangan berharap untuk langsung kembali. Tetapi itu sama dengan petani yang sementara menggarap sawah, membuka lahan dan lalu membuat bedeng, tanam, dan petiknya kemudian. Bukan kita saja yang petik, tetapi kalau hasilnya melimpah tentu banyak orang bisa petik di situ. Ini saja yang mungkin saya pesan, tetap semangat para kader-kader muda, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan juga manfaatkan kebaikan kita untuk banyak orang. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Army, Pak Wakil Bupati TTS. Ini pertemuan yang luar biasa dan dahsyat. Ada hal yang terakhir saya mau katakan bahwa ternyata Pak Army bisa merasakan waktu Tuhan. Sebab terkadang itu ketong merasa kesal, kecewa, bahkan khawatir. Ketong bisa sabar waktu Tuhan. Tuhan itu maha mengerti, Tuhan itu maha peduli. Sekali lagi terima kasih. Sekiranya apa yang kita perbincangkan hari ini
Dia akan berguna bagi Kota Soe, Nusa Tenggara Timur, dan terutama para kader-kader muda yang sementara mencari jati diri. Berjuang dan pasti berhasil. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam.